Dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Pendengar Radio Al-Hikam Sangatta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini yaitu jadwal ngaji Bidayatul Hidayah yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Al-Hikam. Mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan, semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kru dan manajemen Radio Al-Hikam Sangatta menghimbau para pendengar sekalian untuk selalu berikhtiar, selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bencana yang menimpa negeri ini, pandemi yang masih menimpa ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Tak lupa juga ikhtiar kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik pendengar Radio Al-Hikam Sangatta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari Ustadz Mahfud Effendi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pemirsa live streaming, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, dan para hadirin yang ada atau yang meluangkan waktunya, yang menyempatkan waktunya untuk datang langsung di studio Al-Hikam ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersua kembali, dapat berjumpa kembali, dapat mengudara kembali rutinitas mingguan kita, kajian ngaji tiap malam minggu. Jadwalnya kita belajar tentang kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujjatul Islam. Mudah-mudahan dengan harapan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat memberikan manfaat yang tentunya selalu mendapatkan iringan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti biasanya sebelum kita memulai pengajian ini, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Wa khususan ila Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi lahu wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Melangsungkan atau melanjutkan materi, ya. Kemarin kita di fasal sebelumnya kita telah membahas tentang al-qaulu fi adabi suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliqi, kemudian wa ma'al khalqi, artinya adab atau etika kita, adab berteman atau bergaul dengan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, beserta siapa? Beserta para makhluk, artinya ya pada manusia. Kemarin di minggu yang lalu bahwasanya adab kita sebagai hamba, ya, sudah barang tentu ketika kita ingin selalu dalam pertolongan atau selalu berharap kelak kita husnul khotimah serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada etika. Ada etika ketika kita menganggap Allah ini sebagai teman, dan teman sebagai teman apa yang selalu menemani,
di setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Maka diantaranya adab-adabnya yang kemarin kita adalah kita harus selalu menundukkan kepala, artinya selalu merendahkan diri. Kemudian apa? Memejamkan mata atau menundukkan mata, artinya dijaga. Kemudian ada juga fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian banyaknya diam, kita hanya berbicara yang penting saja atau tidak mengeluarkan kata-kata kecuali satu, itu tentang keilmu, pengetahuan, nasihat atau perkataan-perkataan yang bijaksana atau yang baik. Selain itu, maka selama itu tidak berfaedah atau yang istilahnya tidak bermanfaat, maka kita harus mengurangi. Kemudian juga ada adabnya pada Allah Subhanahu wa taala, jikalau ingin menjadikan sebagai teman ya sehidup semati, maka jangan terlalu banyak protes terhadap terhadap takdir yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Jangan tanya kenapa saya seperti ini, kenapa orang lain seperti itu, harusnya saya seperti ini, harusnya orang lain seperti itu. Enggak. Artinya apa? Kita harus meminimalisir ya. Jangan sampai kemudian kita terlalu banyak menggerutu, jangan sampai kemudian kita seakan-akan tidak terima dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Itu sedikit banyak dari dari etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau ingin menjadikan Allah sebagai teman sehidup semati. Artinya di setiap waktu maka Allah akan menemani kita. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara atau membicarakan atau belajar bersama tentang wa ingkung ta'aliman, yakni adab seorang yang berilmu kepada orang yang mencari ilmu. Jadi ya dikatakan bisa adabnya guru ya, artinya pendidik atau siapalah, artinya yang memiliki ilmu. Kepada siapa? Kepada semua para pencari ilmu. Wa ingkung ta'aliman fa'adabul alim, maka sab'ata asyar. Maka jikalau kamu menjadi seorang yang berilmu, yang orang yang memiliki ilmu atau orang yang mengerti ya, mengerti baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, artinya lebih mengetahui dibandingkan orang lain. Maka adabnya ada berapa? Fa'adabul alimi sab'ata asyar. Maka ada 17 adab, 17 etika bagi siapapun yang memiliki ilmi. Etikanya kepada siapa? Etikanya kepada siapa? Kepada orang yang mencari ilmu atau talibul ilmi. Maka yang pertama al-ihtimal. Bagi orang yang memiliki ilmu, maka al-ihtimal itu menerima beban. Artinya apa yang datang dari murid pencari ilmu, peserta didik apapun itulah ya, baik itu tentang pertanyaan, baik itu tentang keluh kesah, baik itu tentang apa yang menjadi pelajaran setiap hari yang tidak dipahami, maka semuanya, segala hal, maka kita 24 jam ya, kita harus bersedia untuk memberikan yang terbaik, karena memang kita posisinya di sini adalah orang yang lebih mengerti. Maka di posisi lebih gridnya ya, stratanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Artinya kita lebih mengetahui satu langkah dua langkah daripada orang lain. Sehingga posisi orang seperti ini maka harus apa? Harus menerima segala yang ada atau segala sesuatu yang berasal dari para pencari ilmu. Namun bagi orang yang mencari ilmu ya harus sadar diri bahwasanya meskipun istilahnya kita ikhlas rela 24 jam membuka pintu untuk bisa atau boleh datang ke rumah untuk bertanya, namun kita juga harus sadar diri dan tahu diri. Jangan sementang-mentang kemudian ini katanya beliau ini ustadz guru ini katanya 24 jam siap menerima kita datang tengah malam jam 11 ketok-ketok. Nah, tentu ada etika yang harus kita fahami. Meskipun ini tidak tertulis, yang jelas juga ada unggah-ungguhnya, ada etika, ada tata keramanya. Juga harus tahu diri, juga harus sadar diri. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin bertanya atau orang yang ingin mencari ilmu dari orang yang telah memiliki ilmu. Nah, ini adabnya, etikanya. Maka yang pertama adalah al-ihtimal. Itu tadi, artinya menanggung semua atau menerima semua permasalahan atau menerima semua atau segala sesuatu yang menjadi unek-unek permasalahan dari siapapun itu.
kita harus bersedia untuk dijadikan sebagai, ya mungkin kalau ingin jadi sebagai referensi, maka kita harus siap bahwasanya kita dijadikan sebagai sumber atau orang pertama yang dijadikan atau dimintai fatwa misalkan, atau dimintai keterangan atau dimintai pendapat. Maka ketika orang atau ketika kita dalam posisi ini, maka harus siap, ya harus sabar, harus siap dengan segala resiko, dengan segala tantangan yang ada. Sudah barang tentu jikalau memang ini kita bisa mengamalkan, maka indallah pahalanya besar. Berikutnya waluzumul hilmi, yakni bijaksana atau tenang di dalam apa? Dalam memutuskan perkara. Nah, ini harus hati-hati, karena jikalau kita menjadi orang yang berilmu, ya kemudian ada murid atau peserta didik atau orang yang mencari ilmu yang istilahnya meminta solusi, jikalau satu orang itu memiliki permasalahan, maka kita harus korek terlebih dahulu, apakah benar kasusnya seperti ini, apakah benar yang diungkapkan si fulan adalah seperti ini. Artinya kita harus cross check. Jangan mentang-mentang kemudian ada orang yang minta seperti ini kemudian kita terima. Nah, harus kita cari kebenarannya, apakah seperti ini, ya. Kalau memang ada dua orang yang kemudian berselisih, maka kita harus dengarkan kedua-duanya. Jangan sampai kita hanya menerima satu pendapat sedangkan pendapat yang lain ditolak. Enggak, kamu tidak saya terima pendapat kamu, maka kamu yang salah. Yang diterima pendapatnya hanya si fulan, si A katakan, sedangkan si B tidak diterima pendapatnya, atau cerita dari awal rangkaiannya sehingga kenapa muncul sebuah perselisihan itu tidak diterima. Maka hal semacam ini maka apa? Akan ragu-ragu, akan gerusa-gerusu dalam menangani atau dalam memutuskan suatu permasalahan. Artinya jikalau ada konflik antara kedua belah pihak, maka harus didamaikan. Ceritanya seperti apa? Baru kemudian kita cari solusinya. Artinya dalam memutuskan perkara, memutuskan suatu permasalahan ini tidak gerusa-gerusu, harus tenang, harus bijaksana. Ini jikalau kita memiliki ilmu kemudian dimintai oleh orang untuk dimintai solusi atau pendapatnya, maka dari pihak manapun itu harus saling legowo. Jangan sampai kemudian ada di antara mereka malah justru menimbulkan rasa benci terhadap yang lainnya. Ya, harus bijaksana, harus tenang dalam memutuskan tiap-tiap permasalahan atau tiap-tiap persoalan yang ada. Berikutnya wal julusu bil haibah ala simtil waqar ma'a itraqir ra'si. Maka setelah ini adalah duduk berwibawa, duduk dengan hormat. Ya, artinya duduk dengan hormat itu ya ketika kita berhadapan dengan orang lain di depan kita, orang yang berada di depan kita itu tidak merasa terhina atas apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak bisa memiliki unggah-ungguh tata cara duduk, maka sudah barang tentu bisa jadi, ya mohon maaf, ini duduknya ini tidak seperti biasanya, tidak bersila atau apa, malah bisa jadi ongkang-ongkang atau apa, maka seakan-akan menghina orang yang ada di depannya. Maka ketika kita memiliki ilmu, maka ini juga harus kita jaga etikanya, ya. Dan untuk duduk pun ini ada aturannya, ada etikanya. Agar apa? Agar siapapun yang berhadapan dengan kita, agar siapapun yang bersua dengan kita itu tidak merasa disakiti atau tidak merasa ya tersindir atau apalah katakan itu. Al-simtil waqar, dengan tenang, ma'a itrakir ra'si, dengan cara apa? Tenang, kemudian dengan serta menundukkan kepala. Jangan sering-sering kemudian mengangkat kepala toleh itu kayak orang sombong kesannya. Maka kalau orang yang berilmu, maka sudah barang tentu menunduk, merendah diri. Ya, itu duduk dengan tenang, kemudian dengan cara apa? Menundukkan kepala. Ini etika yang ketiga. Kemudian watarku takabur ala jami'il ibad illa ala dzulamah tajran lahum anidz zulmah. Ini yang berikutnya, adabnya, etikanya, yakni meninggalkan takabur, meninggalkan sombong. Sejauh mungkin harus kita buang sifat atau sikap
sombong ini, karena di pasal-pasal di sebelumnya sudah banyak kita singgung, sudah banyak kita bahas. Artinya apapun itu ya yang sekiranya menjadi penyakit hati ya. Kemarin kita sudah membahas hasud, membahas riya, membahas ujub, maka biasanya di takabur ini ya, ini biasanya dia akan memasuki di ujub. Terlalu membangga-banggakan diri sehingga apa? Muncul sombong. Mengakui bahwasanya saya lebih daripada yang lainnya. Maka kalau orang yang berilmu memiliki ilmu segudang apapun itu, setinggi apapun itu, sebanyak apapun itu, maka harus apa? Harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan sifat sombong ini. Kepada siapa? Ala jami'il ibad, atas semua orang. Illa ala zalamah, kecuali ada hal yang dolim atau ada orang yang orang yang sombong. Maka kalau ada orang yang sombong, maka menyombongi orang yang sombong adalah hukumnya sedekah, dikatakan itu. Ya, agar apa ya? Agar orang itu tahu bahwasanya di atasnya itu masih ada orang yang lebih dari dirinya. Di atas langit masih ada langit. Nah, itu artinya dalam pasal tertentu, maka ini ketika sombong seperti ini maka boleh dianjurkan ini. Katakan apa? Ketika ada menerima kezaliman atau ketika kita berhadapan dengan orang yang suka sombong diri, suka membangga-banggakan diri, maka ini bisa disombongi. Agar apa? Agar dia itu sadar, dia itu ingat bahwasanya ternyata selain saya itu ada yang lebih lagi. Selain saya atau di atas saya itu masih banyak, masih jauh ternyata. Jika dibandingkan dengan saya, artinya biar sadar untuk mengingatkan mereka. Itu etika yang berikutnya adalah wa isaru tawadhu, mengedepankan tawadhu, rendah hati, fil mahafil, di beberapa perkumpulan, wal majalis atau majelis taklim atau perkumpulannya sama. Artinya dalam setiap perkumpulan, setiap majelis apapun itu, maka ketika kita semua memiliki ilmu, maka sudah barang tentu kita harus apa? Harus rendah hati, harus tawadhu. Jangan mentang-mentang seperti fasal kemarin, di setiap acara apapun pokoknya saya harus minta tempat yang paling tinggi. Atau kalau tidak tempat paling tinggi, setiap event, setiap momen apapun pokoknya saya harus pegang mic, harus sambutan, katakanlah. Ya, ini mohon maaf harus kita hindari orang-orang yang demikian, sifat-sifat atau perilaku yang demikian. Kalau memang kita memiliki ilmu yang luas, ilmu yang dalam, atau kalau tidak itu meskipun kita tidak memiliki ilmu yang luas atau banyak, ketika kita memiliki ilmunya, memiliki kuncinya, maka hal-hal yang buruk, perilaku yang demikian ini dapat kita hindari. Maka diantaranya termasuk ini, ketika di mahafil atau di perkumpulan, perjamuan atau apapun itu, maka kita harus tawadhu. Jangan sampai kemudian kita membangga-banggakan diri, jangan sampai kemudian kita takabur dengan apa yang kita miliki. Meskipun kita memiliki katakan kelebihan atau apalah, maka kita harus mampu untuk menahan diri, harus mampu untuk apa? Untuk merasa bahwasanya diri kita ini ternyata lebih buruk, katakanlah lebih dhaif, lebih lemah atau lebih dan seterusnya. Sedangkan orang lain itu lebih segala-galanya. Maka kalau kita sombong, ingat di perilaku sombong di materi atau pasal sebelum-sebelumnya, maka dengan siapapun itu harus kita menjadikan pengingat ya. Ketika kita bertemu dengan si anak kecil, katakanlah itu jangan menganggap dirinya lebih baik ya. Belum tentu ya bahwasanya dirinya lebih baik, kita ini lebih baik. Belum tentu, karena anak kecil belum melakukan banyak dosa, sedangkan kita banyak melakukan dosa. Sehingga apa yang kita sombongkan, dengan anak kecil saja kita sudah kalah, amal kita kalah. Dengan orang dewasa sama, sudah barang tentu kita husnuzon bahwasanya amal ibadahnya sudah banyak, sedangkan kita masih berapa. Nah, ketika kita mampu untuk menyadari, mampu introspeksi, mampu hal ini ditanamkan dalam hati, maka kita tidak akan muncul sifat takabur, muncul sifat ujub dan seterusnya. Dan penyakit-penyakit inilah yang nantinya akan akan memunculkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Di pasal kemarin, jika kita dapat menghindari hasud, kemudian ada
riak dan ujub, maka insya Allah penyakit-penyakit hati yang lainnya itu dapat kita hindari. Namun kalau tiga penyakit ini belum kita hindari, maka penyakit yang lainnya itu akan susah untuk kita hindari. Dan sombong ini biasanya dekat dengan ujub, artinya suka membangga-banggakan diri, kemudian lantas dia ingin menyombongkan dirinya, ingin membangga-banggakan diri. Di majelis apapun itu, di haflah atau di perjamuan apapun itu, maka kita harus selalu tawadhu, ya. Bahkan banyak cerita-cerita, artinya kalau kita memang tawadhu, ya, merendahkan, meskipun nanti ya kita pergi, kita datang, artinya dalam satu majelis kita datang di tempat, artinya kita menyendiri lah, katakanlah kita tidak mau ikut gabung atau ikut kumpul atau apalah, karena memang kita merendah, ya. Meskipun seperti itu, jikalau memang Allah ini mengangkat, Allah ini menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang baik, adalah kita orang yang tidak sombong, kita termasuk orang-orang yang tawadhu, pasti ada orang yang mengajak ke depan, pasti ada orang ingin menempatkan dirinya di tempat yang bagus. Artinya ada memang, kalau memang sudah terbuka hijabnya, maka siapapun itu, meskipun dia sembunyi-sembunyi, ya, dia dengan segala bentuk ketawaduannya sembunyi-sembunyi, tidak ingin kumpul dengan para alim, para ulama, maka kalau memang Allah sudah membuka hijabnya, maka tetap ada orang yang tahu kemudian mengajak ke depan. Akan berbeda dengan seseorang yang sombong, yang apapun itu yang tidak memiliki dasar etika dan seterusnya, pokoknya saya harus di depan, tempat saya harus tinggi, tempat saya harus kumpul dengan pinggir-pinggir para ulama. Tidak demikian. Berikutnya, setelah takabur atau sombong harus kita hindari, maka kemudian ada tawadhu di semua tempat, wa tarkul hazli, dan meninggalkan hazl itu bermain-main. Artinya ya, jikalau tak ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, maka hindari banyak permainan-permainan, karena memang permainan, guyonan, nah ini kan nanti nyambungnya di wadda'abati dan canda-canda. Artinya permainan-permainan, guyonan, candaan ini harus banyak-banyak kita hindari. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah memiliki ilmu. Artinya orang biar tidak memandang apa yang kita miliki itu sebagai candaan, sebagai guyonan belaka. Nantinya kalau memang kita terlalu banyak canda, ya, terlalu banyak gurauan dan seterusnya, maka orang lain, ya, ketika kita benar-benar menyampaikan ilmu, orang lain menganggap bahwasanya ini adalah candaan, guyonan. Ya, maka hal ini disampaikan oleh beliau Imam Ghazali, kalau memang kita memiliki atau kita bertepatan, ya, dengan orang yang memiliki ilmu, maka untuk candaan, untuk kemudian bermain-main, ya, ini harus kita hindari, ya. Kita harus mampu untuk mampu menjaga diri. Berikutnya warifku bil muta'allimi, lemah lembut bil muta'allimi, dengan para pencari ilmu. Artinya dengan siapapun itu, orang yang mencari ilmu atau orang yang meminta pendapat atau orang yang meminta fatwa. Kalau fatwa terlalu tinggi, ya katakan dia minta pendapat lah, atau minta solusi atas permasalahan apapun itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dengan siapapun itu, maka kita harus lemah lembut. Kita harus terima dengan baik. Jangan kasar, kemudian apalagi mentang-mentang ini tidak disenangi, atau istilahnya dengan yang datang ini adalah orang yang dulu pernah apa, sehingga muncul terbesit rasa benci dan seterusnya, ya harus kita singkirkan hal yang demikian itu. Egosentris kita, ya, harus kita tanggalkan semuanya, karena memang ketika kita memiliki ilmu, maka dengan siapapun itu harus kita kasih tahu, harus kita sampaikan. Jika memang bertanya tentang apa, kita tahu dan mengerti, maka kita harus sampaikan. Makanya dengan lemah lembut, dengan santun dan sopan, maka kita terima siapapun itu untuk datang kepada kita. Atau bagi mereka guru-guru kita, nah, maka sudah barang tentu harus memiliki perangai yang lemah dan lembut. Artinya etikanya itu insya Allah, jika memang orang alim ulama ini, ya, orang yang alim lah, sudah barang tentu lemah lembutnya luar biasa, sangat baik sekali menerima apapun permasalahan untuk memberikan solusi. Insya Allah beliau akan dengan tangan terbuka, dengan legowo akan memberikan pertanyaan, akan memberikan jawaban. Ya, ini dengan lemah lembut harus kita tanamkan. Kemudian wata'ani,
bil muta'jarifi. Muta'an ini sikap yang baik dengan bil muta'ajrifi dengan orang yang tidak pandai bertanya. Nah, artinya dari sekian banyak orang yang bertanya, minta pendapat atau menyampaikan permasalahan, kadang untuk mengutarakan itu terbata-bata, itu terbelit-belit karena memang tidak biasa atau apa, atau istilah grogi atau istilah derdek dan seterusnya, itu biasa. Maka untuk menghadapi orang-orang atau pencari ilmu atau orang-orang yang sedang mengalami hal yang demikian ini, maka kita harus apa? Kita harus terima dengan baik, malah dibentak jangan. Kalau dibentak malah hilang semua itu apa yang menjadi pertanyaan. Dari rumah sudah disusun itu. Nanti saya akan bertanya guru, Ustadz ini semua. Ternyata ketika menghadap, ya mungkin grogi, mungkin demam panggung atau apa, baru berhadapan itu sudah hilang semuanya. Lantas kemudian kita membentak, sudah pasti tidak bisa berkata-kata lagi itu. Maka kita dengarkan dengan baik. Maka kita berikan sikap yang terbaik bagi siapapun itu yang mendatangi kita. Termasuk orang-orang yang seperti ini ya. Ini kan termasuk ya, mohon maaf nih, bisa jadi orang-orang yang orang awam yang sehingga untuk menyampaikan, mengutarakan isi hatinya saja itu masih susah. Ya, kita harus memaklumi bahwasanya setiap orang ya pasti pernah mengalami fase seperti ini. Maka kita harus bersikap baik dengan orang-orang yang semacam ini. Wa islahul balid bi husnil irsyad, atau memberikan yang terbaik kepada al-balid itu orang yang ini loh, dedel itu apa bahasa Indonesianya itu? Bebal ya, orang yang bebal itu meskipun kita jelaskan sampai jungkir balik itu tetap susah untuk diterima. Nah, artinya orang yang bebal, orang yang tell me, katakanlah telat mikir ya, bebal atau orang yang tell me atau pasti anak itu ada ya. Sebagian orang atau sebagian peserta didik kita pasti ada orang-orang demikian, karena memang Allah menciptakan kita itu beragam. Ya, ada yang baru disampaikan ini sudah paham, ada yang masih mikir-mikir sedikit, ada yang ya mohon maaf ini, ada yang agak bebal. Sehingga untuk menghadapi seperti ini harus apa? Bi husnil irsyad, bi husnit ta'lim. Artinya untuk menghadapi orang-orang yang plus seperti ini ya, maka dengan cara apa? Harus kita perbaiki dengan pembelajaran sebaik mungkin. Artinya harus kita berikan penjelasan sebaik-baiknya. Kita harus sabar ya, kita harus sabar untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini, karena memang beragam sekali ya peserta didik kita atau para pencari ilmu. Maka ketika mengetahui atau bertepatan kita menemui kasus atau permasalahan yang seperti ini, maka orang yang pandai atau orang yang lebih mengerti itu harus apa? Harus sabar, harus memberikan banyak penjelasan. Intinya lebih banyak bersabar ketika menghadapi para pencari ilmu yang mohon maaf agak bebal. Jangan dibentak-bentak, hei bodok, hei dungu, hei bungul dan seterusnya. Jangan. Itu hanya akan apa? Hanya akan membuat rasa sakit yang bisa jadi sampai seumur hidup tidak akan pernah dilupakan. Toh sejatinya ya, manusia itu tidak ada istilah bodoh. Ya, semua ada fasenya. Ada fase bagaimana untuk mencapai proses yang lebih tinggi. Artinya semua manusia ya sudah barang tentu Allah menciptakan ini ya beragam. Oke, kalau beragam perbedaan, beragam karakter, beragam kelebihan, kekurangan itu sudah barang tentu. Namun hakikatnya ya ketika seseorang mau untuk belajar, kemauannya tinggi untuk mempelajari, untuk mengetahui sesuatu, maka insya Allah akan mengerti, meskipun proses untuk menjadi tahu ini tiap orang berbeda-beda. Maka sebagai pendidik, sebagai orang yang berilmu harus banyak bersabar ketika kita menemui peserta didik atau orang yang mencari ilmu yang memiliki sifat yang demikian. Tidak usah dibentak-bentak, tidak usah teriak-teriak. Kalau seorang guru di kelas teriak-teriak kemudian lempar penghapus, lempar kapur terus dan seterusnya, itu sebenarnya kita tidak penting. Ketika seorang guru, seorang pendidik teriak-teriak, lempar sana lempar sini, mohon maaf, mohon ampun ya, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jikalau guru tersebut, pendidik tersebut mampu untuk menguasai atau mengelola kelas dengan baik.
tidak penting ya. Itu kesalahan fatal jika kita teriak-teriak, apalagi sampai marah-marah, gedor-gedor pintu, gedor-gedor papan tulis dan seterusnya. Itu akan membuat anak-anak malah semakin takut. Akhirnya malah nanti timbul perasaan yang tidak enak, timbul rasa bertemu dengan kita itu bukan karena seneng enggak, tapi malah sebaliknya. Ini akan susah ya. Bagi siapapun itu, kita kalau memang dikaruniai amanah menjadi seorang pendidik, maka kita harus banyak bersabar untuk apa? Untuk menangani para peserta didik yang demikian. Ini harus banyak bersabar. Intinya banyak bersabar. Kalau memang kita banyak bersabar, tekun, teliti, ya, gemati, tekun, utun lah katakan, maka insya Allah sedikit demi sedikit maka akan ada perubahan. Intinya satu, jangan dibentak-bentak, jangan hindari itu. Watarkul hardi alaihi, dan tinggalkan ghadab, marah. Nah, ini sambungannya tadi. Ternyata ketika kita mengalami atau menemukan peserta didik atau pencari ilmu yang tadi mohon maaf agak bebal, maka kita harus sabar, jangan apa-apa. Tarkul hardi harus meninggalkan ghadab, harus meninggalkan marah, kita singkirkan. Kita harus banyak bersabar. Ya, apapun itu, kalau memang istilahnya dengan kita kok masih seperti ini, maka kita bisa alih tangan, bisa meminta bantuan pihak yang lain. Artinya untuk apa? Untuk membantu. Jikalau saya rasa saya sendiri ini berat, maka bisa jadi nanti minta pihak lain untuk membantu apa yang kita kerjakan. Artinya ya kita ndak 1-2 orang saja, lebih banyak itu malah lebih bagus. Artinya jikalau ingin merubah dengan secara maksimal, maka harus banyak yang terlibat. Jangan semuanya kemudian dipasrahkan pada seorang guru, seorang pendidik. Maka orang tua pun di rumah juga harus banyak terlibat dalam pendidikan anak-anak kita. Tidak hanya keluarga, ya, masyarakat pun di sekitar, ya, itu juga harus terlibat. Jadi untuk skema pendidikan kita itu jangan semuanya kemudian diserahkan kepada pihak sekolah. Tidak, kita di masyarakat juga ada, kemudian di lingkungan terkecil yakni di keluarga, malah justru itu memiliki impact, memiliki dampak yang sangat tinggi, yang sangat besar sekali bagi pendidikan anak-anak kita semua. Artinya di rumah juga harus kita bantu apa yang telah dilakukan guru di sekolah, maka bagaimana agar guru-guru pendidik, para ustadz-ustadznya ini memudahkan, maka kita harus dari rumah juga harus mengontrol, harus mengawasi. Nanti di lingkungan yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, maka masyarakat juga memberikan istilahnya memberikan pelayanan. Bagaimana anak-anak di lingkungan sekitar ini dapat berjalan dengan maksimal, dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Artinya kita harus bersinergi dari berbagai pihak. Jangan kemudian diserahkan kepada seorang guru, seorang dosen, atau seorang pendidik. Tidak, kita harus saling bekerja sama. Tinggalkan marah. Ya, jikalau kita menemui kasus yang seperti di atas tadi, anak-anak yang mohon maaf agak bebal, maka kita harus apa? Kita harus mampu menahan emosi, mampu menahan diri. Jangan sampai kemudian kita terlihat bahwasanya jikalau saya marah. Jangan sampai terlihat jikalau kita sedang marah. Semucil apapun itu, senakal apapun itu peserta didik, ya, para pencari ilmu, maka kita harus tangani dengan baik, kita harus tangani dengan legowo, dengan sikap lemah lembut. Harapannya apa ya? Harapannya kita sambil berdoa, kita memberikan sifat yang demikian, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah mereka semua dapat berubah. Tapi kalau kita balas dengan cacian, kita balas dengan sifat marah, kemudian kasar, pukul dan seterusnya, mereka malah semakin menjadi. Maka kita harus berani mengalah, harus ngelendeh agar apa? Mereka itu sadar diri. Sudah barang tentu ya harus bantuan doa pula. Kita dibalik itu semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka apa? Harus kita doakan. Wa maj'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli syarri wal dhur. Artinya ya ada doa-doa yang setiap saat, setiap waktu kita selipkan untuk anak-anak kita, untuk para murid-murid kita. Ya harapannya dengan doa yang ikhlas dari kita semua ini, ya harapannya apa ya? Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah, berikan petunjuk. Jikalau anaknya mucil, ya mudah-mudahan dengan lantaran doa yang ikhlas,
dari kita yang bangun mungkin di sepertiga malam atau di waktu tahajud atau apalah dia, atau di setiap waktu di salat maktubah atau apa, kita selipkan doa untuk anak dengan doa untuk para murid-murid kita, peserta didik kita. Ya mudah-mudahan dengan lantaran itu semua Allah jadikan jadikan sebab mereka semua menjadi orang-orang yang baik. Harus kita selipkan doa-doa kepada mereka selain apa yang nampak atau selain apa yang kita lakukan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang harus kita terapkan, yang harus kita pegang. Berikutnya watarkul anafati min qauli la adri, yakni meninggalkan kesombongan atau meninggalkan anafah. Ini maknanya di sarahnya ini salah satu kesombongan, kemudian juga ada haya, rasa malu, min qauli la adri, maka tinggalkan kesombongan, tinggalkan rasa malu bagi siapapun itu, bagi para orang yang memiliki ilmu untuk mengatakan apa, min qauli la adri, dari ucapan aku tidak tahu. Jikalau memang benar-benar tidak tahu atau belum tahu tentang pertanyaan, tentang permasalahan yang ditanyakan oleh para peserta didik kita atau para pencari ilmu, maka katakan sejujurnya bahwasanya saya belum mengetahui permasalahan yang Anda tanyakan. Jangankan kita, dalam riwayat Nabi pernah ditanya seorang laki-laki, negara daerah yang paling buruk itu daerah mana? Nabi kemudian menjawab, ana la adri. Kemudian sampai Nabi Muhammad ini bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tidak ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad sampai bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jikalau memang sesuatu itu tidak kita ketahui, maka berarti itu bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita berarti jikalau kita mengambil, maka di dalamnya nanti itu penuh dengan reka-reka, penuh dengan meraba-raba, atau istilahnya kita kita tidak tahu pastinya karena memang kita belum mengerti. Maka jikalau seperti ini kasusnya, maka katakan, jangan malu. Jangan malu untuk mengatakan saya belum mengerti tentang permasalahan ini. Insya Allah minggu depan akan saya jawab. Jadikan PR. Jadi yang diberikan PR saja, PR itu bukan hanya murid, santri, enggak, guru pun jikalau atau belum mengetahui tentang apa yang ditanyakan, maka harus dicari, jadikan PR. Jikalau orang seperti ini, maka ini merupakan merupakan salah satu adab, merupakan salah satu adab agar agar kita semua tidak terkena perasaan sombong atau sifat sombong. Bayangkan orang yang paling sempurna, Nabi Muhammad saja pernah suatu ketika, suatu kasus pernah mengalami hal yang demikian, apalagi kita umatnya. Maka jikalau memang ini tidak berada dalam kekuasaan kita, kewenangan kita, berada dalam pengetahuan kita, maka jangan sampai kemudian kita malu untuk mengungkapkan atau mampu untuk mengutarakan bahwasanya saya belum mengerti atau saya tidak mengerti. Atau bisa jadi kita jawab, jangan bertanya kepada saya, silahkan bertanya kepada beliau ini ahlinya ini, kalau saya tidak mengerti masalah ini. Nah, kita jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan hal yang demikian. Karena memang ini tidak dalam kewenangan kita, tidak dalam sepengetahuan kita. Jangan merasa gengsi, saya ini ustadz besar di sini. Siapa yang tidak kenal saya ini? Semua gang ini kenal saya semua. Orang-orang di gang ini masih kelasnya gang ini. Tapi sudah laganya sombongnya minta ampun. Siapa yang tidak ngerti saya ini? Kalau saya jawab pertanyaan seperti ini tidak ngerti, kemudian tidak saya jawab, mau taruh di mana muka saya ini? Meskipun tidak mengerti kasus atau permasalahan yang dipertanyakan. Nah, ini kan bahaya, fatal. Ketika memberikan jawaban, ketika memberikan fatwa, katakan yang tidak memiliki dasar, yang tidak memiliki sepengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Ini yang ada mereka yang bertanya malah semakin sesat ini. Maka kalau memang bisa, maka silahkan berkata.
jujur bahwasanya saya belum memahami kasus ini, permasalahan ini, maka insya Allah minggu depan atau lain waktu saya akan saya akan pelajari kembali, kemudian saya akan berikan jawaban. Ini jadikan PR bagi saya. Kalau memang seperti itu, maka kita sudah terhindar dari apa? Dari sifat takabur atau sifat sombong. Kita jangan malu. Ya, karena memang kita manusia, tidak mungkin, meskipun dalam paradigma masyarakat itu seorang guru, seorang pendidik, seorang kiai itu tahu segala-galanya. Ya, tidak seperti itu juga. Ya, sebagian kecil 1, 2, 3 persoalan ya bisa jadi itu belum diketahui. Sehingga ya mau tidak mau harus apa? Harus menuntut bagi orang yang berilmu itu apa? Untuk mutolaah kembali. Ya, untuk belajar kembali. Harapannya kita harus belajar dan terus sampai kemudian apa? Kita menembuskan nafas yang terakhir. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya sepanjang hidup kita ya itu harus apa? Harus selalu belajar. Long life education. Artinya dari kita lahir, sejak lahir ya sampai kemudian kita tutup usia, manusia ini harus selalu belajar. Nah, ini etika atau adabnya jikalau ada suatu persoalan, suatu permasalahan, kasus yang belum benar-benar dimengerti, sehingga harus dikatakan sejujurnya bahwasanya ana la adri, aku belum mengetahui atau aku belum tahu permasalahan ini. Insya Allah akan saya jadikan PR, minggu depan saya kasih tahu jawabannya. Nah, seperti itu lebih bijak dan itu lebih selamat kita. Kalau kita hanya mengandalkan gengsi, kita hanya mengandalkan wah saya ini tadi ustadz besar nih, maka ini bahaya ya, sehingga yang keluar ini tidak berdasarkan ilmu, sehingga yang keluar ini tidak berdasarkan data fakta yang ada, maka yang ada di terakhir nanti malah semakin kacau. Masyarakat akan bingung, kok seperti ini jawabannya. Nah, ini harus kita hindari, harus kita jujur, kita akui bahwasanya jikalau memang belum kita ketahui, maka katakan ini permasalahan belum kita ketahui. Berikutnya wasraful himmah ilas sa'il, maka fokus perhatian kita fokus ilas sa'il kepada siapa? Orang yang bertanya. Artinya jikalau ada orang yang bertanya, maka orang yang berilmu atau orang yang memiliki pengetahuan lebih daripada yang lain, atau memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang yang bertanya, ketika ada orang bertanya, maka kita harus perhatikan secara fokus. Artinya ya perhatian kita benar-benar tertuju pada orang yang bertanya. Ada orang bertanya malah kita menghadapi yang lain, atau malah kita sibuk dengan yang lain, ya, maka ini etikanya kurang bagus. Ya, apapun itu yang ditanyakan, maka kita harus simak baik-baik agar apa? Agar kita tidak terjadi kesalahpahaman tentang tentang yang akan dipertanyakan. Maka perhatian kita ini harus fokus terhadap siapa? Terhadap orang yang bertanya kepada kita. Harapannya wattafahumu su'alihi, agar memahami permasalahan atau persoalan yang sedang ditanyakan. Harapannya itu. Jangan kemudian kita malah cuek, buang muka atau malah ada dikubris sama sekali. Maka kalau seperti ini ya kurang pas, etikanya kurang pas jikalau orang itu memiliki ilmu. Artinya kalau memang benar-benar memiliki ilmu, benar-benar alim orang tersebut, maka siapapun yang datang pasti akan diterima dengan baik. Bertanya dengan apapun itu maka akan didengarkan dengan baik. Kemudian baru ketika selesai memberikan pertanyaannya, maka orang tersebut, orang alim tersebut akan memberikan jawabannya. Adapun nanti puas enggak, sesuai atau enggak, itu urusan belakangan. Yang jelas kita atau orang alim tersebut telah memberikan pengetahuan sejauh sepengetahuan yang telah diketahui sebelumnya dari gurunya, dari beberapa referensi atau dari beberapa kitab buku yang telah dipelajari. Artinya ini jawabannya. Adapun urusan nanti puas atau enggak, itu enggak usah kita pikir. Yang jelas ini jawaban dari saya seperti ini. Sepengetahuan saya, ya sependek pengetahuan saya, ini loh jawaban terhadap terhadap persoalan yang kamu hadapi saat ini. Diterima ya silahkan, tidak diterima urusan nanti. Yang jelas ini yang dapat saya berikan atau yang dapat saya sampaikan. Ini jawaban terhadap persoalan yang ada ini. Nah,
Ini harapannya kita harus fokus kepada siapa yang bertanya. Kemudian wa qabulul hujjah, menerima pendapat, menerima argumentasi. Jangan kemudian ketika kita menganggap diri kita senior, kemudian ada pendatang baru, katakanlah ada juniornya, ya, ternyata pendapat-pendapat kita, argumen kita itu tidak sedetil atau tidak sepas apa yang telah disampaikan oleh si junior kita. Kalau memang seperti itu, maka kita harus apa? Wal inqiyadu lil haqqi birruju'i ilaih indal hafwah. Maka kita harus pasrah, artinya kita ya benar menerima. Jangan kemudian dengan kesenioran kita kemudian menganggap, oh kamu itu siapa, anak kemarin sore, pupuk bawang katakanlah, masih kecil, tidak tahu apa-apa. Artinya kalau memang meskipun dia kecil, meskipun dia junior, ya, jika dalam suatu permasalahan tertentu, misalkan tentang basul masail, tentang persoalan, maka pendapatnya ini lebih relevan, lebih detil dan lebih kuat, lebih rajih, maka pendapat ini yang dipakai meskipun dia junior. Dan kita harus mengakui, ya birruju'i ilaih, artinya kita harus kembali kepada kebenaran. Artinya kita egosentris, kita ya sikap senior kita, sikap menganggap bahwasanya kita lebih senior, lebih tahu dari segalanya, mari kita tanggalkan. Mari kita tinggalkan. Kalau memang ini tentang kebenaran, ya maka kita harus akui atas apa? Atas kekeliruan kita, alal indal hafwah, atas apa? Kekeliruan atau kesalahpahaman. Artinya kita harus berani mengakui, ya, siapapun itu, entah senior atau junior. Artinya jikalau memang apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita fahami, ya, itu ternyata kok ada yang lebih baik dan lebih benar dan lebih mendekati kebenaran, katakanlah, maka kita harus mengakui. Harus mengakui bahwasanya kita harus merujuk pendapatnya. Nah, ini apalagi kalau sudah menjadi ijtima', kesepakatan orang banyak, maka mau tidak mau kita harus kembali atas kesepakatan para orang banyak itu tadi. Berikutnya wa man'ul muta'allimi angkul li ilmin yadurruhu. Dan ketika kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang yang berilmu, dan kemudian bertepatan ada muridnya, ya, ini akan mempelajari ilmu-ilmu yang akan membahayakan. Waman ul muta'allimi angkul li ilmin yadhurruhu, yakni mencegah bagi siapapun itu, para pencari ilmu, angkul li ilmin, dari setiap ilmu, yadhurruhu, yang membahayakan dirinya. Ilmu-ilmu yang membahayakan dirinya, misalkan ilmu sihir, ilmu teluh, ilmu ramal, ya, ilmu nujum dan seterusnya. Maka ilmu-ilmu yang berbahaya seperti ini, maka harus apa? Kita harus mencegahnya. Kita harus mencegah jangan sampai para peserta didik, para murid kita untuk mempelajari ilmu yang demikian. Apalagi ilmu sihir, ilmu teluh, ilmu perdukunan itu, maka harus apa? Harus kita tolak jauh-jauh, harus kita hindari. Karena memang teluh, kemudian santet dan seterusnya, itu adalah ilmu-ilmu yang akan membahayakan dirinya. Maka seorang guru kita harus apa? Harus mencegah para peserta didik kita, para pencari ilmu atau para santri untuk mempelajari ilmu-ilmu yang demikian itu. Harus kita hindari. Berikutnya, wajazruhu an yurida bil ilmi an-nafi ghaira wajhillah. Kemudian kita, bagi seorang yang memiliki ilmu, bagi seorang guru, ini juga harus apa? Melarang dari para peserta didik, ya, untuk apa? Untuk mencari ilmu yang bermanfaat namun ghaira wajhillah, tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu untuk mencari pangkat, mencari ilmu digunakan untuk mencari kekuasaan, mencari ilmu digunakan untuk ngakali, untuk bodoni, untuk membodohi, ya, atau untuk menipu orang lain. Maka yang demikian ini harus kita cegah, harus kita hindari. Bahwasanya apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan, maka semuanya kita niatkan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niatan yang lain, tidak ada tujuan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lainnya tidak dianggap. Kalau memang ada peserta didik yang demikian ini, ya, mempelajari ilmu namun untuk tujuan yang lain, maka harus kita ingatkan, harus kita cegah. Kamu salah niatnya, ya, kamu salah jalan, kamu salah jalur. Ini loh jalan yang benar, ini yang jalur yang mendekati kebenaran, katakanlah ini.
Semuanya harus kita niatkan kepada Allah, tidak malah untuk cari yang lainnya, tidak untuk mencari kekuasaan, tidak untuk mencari agar diperhatikan oleh orang lain dan seterusnya. Enggak. Semuanya hanya tertuju, semuanya hanya dikhususkan, bertujuan atau ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasatul muta'allimi an ayastaghila bi fardil kifayati qabla al-faraghi min fardil aini. Kemudian berikutnya adab orang yang memiliki ilmu ini kepada siapa? Kepada orang yang mencari ilmu, maka harus mencegah mereka dari menyibukkan fardu kifayah, ilmu-ilmu yang fardu kifayah qabla al-faraghi min al-fardul aini. Jadi ketika ada santri, ada murid yang mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah, sedangkan yang tentang fardu ain ini belum selesai, maka kita harus mencegah. Misalkan tentang toharoh ini belum selesai, dia sudah membahas tentang sholat jenazah. Ya, kalau toharoh kan jelas ini merupakan ilmu yang harus kita pelajari setiap insan. Artinya ini berkaitan dengan apa? Dengan nafsi-nafsi, dengan kewajiban individu. Kalau surat jenazah, kemudian ada ilmu faraid kah itu. Artinya jika memang sudah ada satu yang mengerjakan, ya, kalau sholat jenazah ya, dalam satu kampung, satu wilayah hanya satu yang mengerjakan, itu sudah dianggap gugur. Ya, artinya sudah mewakili. Namun kok misalkan ternyata satu kampung hanya satu yang mensolati, kok ya tega tenan. Artinya kayak tega, ya. Ya, artinya ya itu perumpamaan aja itu ya. Artinya jikalau memang yang ilmu-ilmu yang fardu ain ini belum selesai, maka jangan sampai kemudian para santri, para peserta didik kita ini mempelajari fardu kifayah. Artinya fardu ain ini selesaikan dulu. Toharohnya seperti apa, kemudian tentang sholat 5 waktunya yang fardu ain seperti apa. Artinya itulah yang menjadi kewajiban mereka. Baru kemudian kalau sudah fardu ain sudah selesai, maka kemudian bisa mempelajari tentang ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah atau amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang hukumnya fardu kifayah. Wa fardu ainihi islahu zahirihi wa batinihi bitaqwa. Dan itu semua fardu ain itu semuanya sudah barang tentu digunakan untuk membagusi zahir batin kita, harus kita bagusi dengan takwa. Yang terakhir bahwasanya etika atau adabnya adalah wal muakhadatu nafsihi awalan bitaqwa liyaqtadiya al muta'allimu awalan bi a'malihi wa yastafida tsaniyan minal aqwalihi. Yang terakhir yang menjadi adab orang yang memiliki ilmu kepada siapa? Kepada orang yang mencari ilmu, maka dia harus mampu menjadi figur yang pertama kali memberikan teladan. Harus mampu menjadi seorang atau menjadi contoh pertama bagi siapa? Bagi para muridnya, para santrinya atau para peserta didik. Artinya ucapan dan omongan ini lebih didahulukan mana? Kira-kira. Ya. Maka jikalau dia benar-benar orang yang memiliki ilmu, maka dia lebih mengutamakan amal dulu, perbuatan terlebih dahulu. Sedangkan ucapannya itu belakangan. Kalau orang-orang yang mohon maaf ya, orang-orang yang jahil itu kebalikannya, dia pandai untuk berkata-kata, pandai untuk berbicara, namun amalnya nonsen. Namun kalau orang yang berilmu itu enggak, artinya dilakukan dulu, ya, dilakukan dulu. Misalkan dia perintah untuk meninggalkan minum khamr, maka dia harus sudah barang tentu terlebih dahulu meninggalkan meminum khamr. Lebih bagusnya minum air putih katakan. Maka ketika sudah melakukan amalan, ya, si fulan atau guru tersebut sudah melakukan meninggalkan minum khamr, maka orang lain pun akan melihat, oh iya ternyata beliau meninggalkan atau tidak menyentuh khamr sama sekali. Lantas kemudian diucapkan bahwasanya untuk menjauhi khamr. Artinya itu lebih bagus. Artinya contoh teladan pertama itu lebih baik, ya. Lisanul hal afsahu atau afdolu min lisanil maqal. Artinya perbuatan-perbuatan, teladan-teladan yang bersifat perbuatan itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan ucapan. Atau misalkan ada contoh
dia melarang minum khamr, tapi ternyata berapa botol di depannya itu dihabiskan oleh dia. Kira-kira siapa yang mau percaya? Malah orang yang dianggap ini, jangan, misalkan ada orang, kamu jangan minum khamr, ya, jangan minum khamr, itu haram. Sedangkan di depannya sudah banyak botol yang tergeletak habis diminuman kayaknya. Kemudian orang yang dikasih tahu tadi malah bertanya balik, Anda waras atau enggak? Orang melarang saya, kok Anda malah melakukan sendiri. Nah, ini hanya sebagai kiasan, sebagai contoh bahwasanya apapun itu, maka jikalau kita menjadi seorang yang memiliki ilmu, seorang yang menjadi pendidik, atau orang yang istilahnya menjadi figur yang lebih memiliki ilmu duluan, selangkah dua langkah daripada yang lainnya, maka tunjukkanlah contoh terlebih dahulu. Ya. Berikan teladan-teladan yang dulu. Ya, artinya berikan contoh yang baik. Agar apa? Agar orang lain itu melihat bahwasanya sesuai. Ya, sesuai dengan apa? Dengan ucapan kita. Kita misalkan ketika berbicara A, maka amalan kita A, oke, cocok. Kemudian kita berbicara B, maka tindakan kita, amalan kita B. Nah, ini sesuai. Artinya apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi amalan kita itu sesuai. Jikalau sudah memang seperti itu, maka itu menjadi salah satu adab kita bagi orang yang berilmu. Artinya sedikit banyak tetap harus kita berusaha, harus kita semaksimal mungkin, ya, untuk apa? Untuk selalu mengamalkan, untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang itu semuanya kita niatkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar kelak kita selalu dimatikan, agar kita semua mendapatkan apa? Mendapatkan predikat husnul khotimah, dan kemudian kelak kita semua apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adabul wa in kunta muta'alliman wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon ampun dan mohon ridho. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.